Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Thumma qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum an tuhibbuna an-nabi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya muliakan Bapak dan Ramil serta yang mewakili beliau, Bapak Camat yang diwakili oleh Kepala Kelurahan, Bapak Kapolsek Kecamatan Ajangalek yang saya muliakan, panitia pelaksana yang telah bersusah payah men-setting sehingga kegiatan kita ini sukses dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak serta ibu-ibu pengajian yang saya muliakan dan insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam Kelurahan yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan sepatah kata sebagai hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang mulia ini. Walaupun di langit agak gelap, seakan-akan hujan bersiap-siap untuk menyirami kita, tapi perlu kita ketahui setiap langkah kita, setiap helaan nafas kita, semua akan dicatat sebagai ibadah. Apalagi kau turun di bosi akan naki kue bosi siaga egana tapi bosi kan naki sikuru egana apalang ilolongan. Jadi ia kau bosi ni aja gagal lari tahan. Jamaah yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan ceramah, terlebih dahulu saya sampaikan pensyaratan penceramah. Nasabah itu penceramah ini ceramah bawang engka sarakna. Pertama, ya rupa ceramah ini mesti na singgu-singgu pacete tahu. Nasabah itu angka penceramah na dega agak tahu tersinggung macurita bawangnya senang. Yang kedua, ya rupa ceramah ini season nawat di malam pelade ceramah. Jadi itu ya ceramah dia nak kena malampir terlalu jana bawah lumayan. Mungkin nasabah ia rupa ceramah ini migalade modelin lagu. Angkai rupa ceramah Bapak mula mendri ia senami marailah tu nona na pacawa bawa tahu. Iya sekali na lisi bolana makutanai benina aga di sana ceramah ustaz ba na sa ceramah tahu. Angkat rupa ceramah na pakacai-cai tahu magai liwat lampe na ceramana madodo suarana mengitoni ni cakar tutoni bapak-bapak marut katoni ananai nadi nami lu pajai macam mana tena tahu. Jadi itu pacar namanya Pak Mimo Mega modelnya. Ya. Yang kedua, ya pacar namanya mesti harus menyisihkan sesuatu yang bisa diambil manfaat. Nah sabang kata itu pacar nama kabarek solan.
Agaya sa pacar mo pabari solang, bu, yek ko ang kapabari, ase itapang, ase matumasu, pabari solang sana budi. Ase itapang, ase matumasu, pabari solang. Jadi yek ko ang kapacarama, apalagi rumah uduge tungke taung ijama. Waktu na dia pura mamulu tawe, dia gak ada riset nama sigi. Pura mamulu tawe makko matoy. Pada minora pabarisola. Jadi mudah-mudahan ya pacarama dia pun mencari pabarisola jamaah sekalian. Selanjutnya pensyaratan pendengar. Tania tu pacarama bawang kesarakna paring kalingai angkat sarakna. Aga sarakna paring kalingai satu. Ya roko macarama tahu dia sisa nawat di macarita tayawa. Nasa bangka to tahu macarita macarama taya sa tagusok si macarita yawa. Macarita gede yan kilo jilbab na jaman ito joka masih ang kali ni stasi lo macarama. Ya biasa di mana kawin nak jilbab. Tidak mana kapal kumana lo cerita. Yang kedua, ya ko macarama tahu dia tu nawat di kimatin royawa. Nah sama mega wita ya ibu-ibu malamiman nistang untuk santri-santri DC. Mage nasabak melo imatin rotin yolo. Pura pimatu macara matau nama sedih, mage nasabak melo dibagi teloe. Tidak boleh bu. Ko macara mete makade pong Allah Taala wa iza quri'at alaihimul Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Narik ko ibaca-baca ki ayat na pong Allah Taala. Akhirnya makatok pay tawe, macarame tawe, yari kay mireki nasihat mo dari Quran dan dia. Hadisan na nabita. Fastami'u lahu padicing ing kalingana wa ansitu tumanini wi aga na palatua pacarame. Ye ko macarame kay macur katok ki yawe ing kalinga bawang ya sana. Jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itamaki ni yolok cara mata. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, Bu, Ibu, agaya semaulu, ya, Ibu-ibu, agaya semauli, ya, wah, jadi bahaya. Tahu-tahu kita kemam maulu, nah dia na isteng ayah semaulu. Bapak-bapak aja semau lupa kelahiran. Kelahiran. Wah, kelahiran. Dalam arti bahasa maulud kelahiran. Tapi ipakelorie manuru istilah kita biasanya maulid menceritakan tentang makna kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi ini satu-satunya Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Nabi besar. Tidak ada Nabi di dalam Al-Quran yang disebut Nabi besar kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di setiap spanduk acara maulid selalu ada tertulis peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada sabakna yang Nabi tadi disebut Nabi besar. Ya, ada yang tahu bu? Angka bisa ya pak? Mana Nabi tadi disebut Nabi besar? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Nabi besar bukan karena kekayaannya. Karena seandainya asogiranna tahu yang disebut Nabi besar, tentu angka kulalenna akorage makadewe Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Kenapa? Nabi terkaya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kekayaan Nabi Sulaiman menurut riwayat pasir-pasir rumahnya terbuat dari emas dan intan permata. Maka kata saya disogina Nabi Sulaiman. Seandainya karena gartana, tentu ada dalam Al-Quran Nabi besar Yusuf alaihi salam. Maka menurut riwayat Nabi tergantung adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf? Dalam satu riwayat bu, angkanan kasih waktu pangulutan Nabi Yusuf labu malalam.
malalem. Waktu lalu menurut Nabi Yusuf ada sekelompok wanita, sekelompok makunrai, mak depu-depungan, mak pulau-pulau ladang, si bawa kayu, di semai-semai ladang tu. Mak pulau-pulau ladang, kemakanan lombok, ya. Angkat makanan cabe, mak pulau-pulau ladang. Ia makunrai, mak pulau-pulau ladang. Waktu na pulau-pulau ya ladang, tapaan ke Nabi Yusuf labe. Dia na setinggi na polo-polo ladange na watta-watta to jarina. Nah dia na setinggi na karena terlena menatap kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saya digartakkan Nabi Yusuf. Ya kalau kimi digartakkan Nabi Yusuf tengah-tengah bani pacaran. Kurang lebih itu. Tapi tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Yusuf alaihissalam. Seandainya karena kekuatan, mesti ada di dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Nah sabak Nabi kami yang kuat di muka bumi ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa menurut riwayat cica pawana tinju batu repak, maka tersebut dikuatkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia gagal kula lena kurangi maka Nabi besar Musa alaihissalam. Yang ada di dalam Al-Quran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, kamu disebut sebagai Nabi besar bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tapi la'ala khuluqin azim, akhlakmu yang mulia. Ampi kiluan makasih. Jamaah yang saya muliakan. Jadi Nabi ini dibesarkan oleh Allah karena akhlaknya. Risalah yang dibawa oleh Nabi adalah risalah akhlak. Risalah yang dibawa oleh Nabi adalah risalah agama. Bukan risalah kekayaan, bukan risalah jabatan, bukan risalah pangkat. Akan tetapi yarunati Nabi tak risalah agama. Kenapa agama? Karena agama ini adalah sumber kebahagiaan manusia. Agama ini adalah fitrah manusia. Apabila manusia jauh dari agama, maka dijamin 100% jauh dari kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebahagiaan, Allah berikan pemahaman terhadap agama. Allah berikan pengetahuan tentang agama. Allah berikan untuk menjadikan tujuan utamanya adalah agama. Asal agama tujuan utama, insya Allah kita akan bahagia. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita, ia kunapoji dia matunrai hanya karena berdasarkan kecantikannya, maka sudah dipastikan dia tidak akan pernah bahagia. Ia itu napoji umur 20 tahun cantik ngopi, umur 30 tahun ia kurangi sedikit cantiknya, umur 40 tahun memulai nono perena, umur 50 tahun maka furu nih, umur 60 tahun pada ceni diluluna utuna nasabak mapat dini utuna mapat dini pongke na ya kan itu bawa na piara. Makanya Rasulullah SAW membawa satu risalah, yaitu risalah agama. Seperti yang saya katakan tadi, yekonono ni bosie aja gara saling menguna. Nasabah sini nih rotat tipe sih karena manca di saksi mana matu kusuri. Maka macam stase, ekonono bosie sini nih rotat tipe sih kamana matu mangoni ya saksi kami buang. Ustaznya macam mana sama angkaman ini. Inilah masalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mati dok. Mati. Jamaah yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini adalah fitrah manusia. Sebagaimana Allah ciptakan burung, napancari pengalat Taala manu-manu fitrahnya ini burung terbang bebas di angkasa ini. Dari ranting pohon ke ranting pohon, dari ranting yang satu ke ranting yang satu, itulah fitrah burung. Kalau burung ini ditangkap, itikkan ni manu-manu ibu tamai lalu ngajak pai.
Di dalam sangkar ini kita sediakan emas, kita berikan uang miliaran, burung tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena fitrahnya burung ada terbang bebas di angkasa itu. Ikan kebahagiaannya ada di air. Dia robalewe, dia koitikkan, itaruh pokok tanani, namo ye pura bola lantai 5, disediakan AC. Kemudian kita berikan uang miliaran, ikan tidak pernah akan bahagia. Kenapa? Karena memang fitrahnya ikan itu hidupnya di dalam air. Jamaah semua. Manusia fitrahnya ada di dalam agama. Kapan manusia jauh dari agama, dijamin 100% tidak akan pernah bahagia. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, yufaqihu fiddin. Allah berikan kepakihan terhadap agama. Allah tanamkan agama di hatinya. Allah tanamkan agama dalam hidupnya. Allah jadikan prioritas utamanya adalah agama. Ini Pak, yekko angka tau sogi, namo maga sogina, narik kodega aga agama di dalam atina, maka yang akan lahir adalah Qarun, liwa sekekna, liwa kadina, na liwa corona. Apabila dia jadi pemimpin, jadi raja, tidak ada agama, yang lahir adalah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun dia berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah hebat, jamaah sekalian. Itulah misi Rasulullah membawa agama di muka bumi ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kehadiran Rasulullah membawa agama yang sempurna, yang menyempurnakan agama-agama yang lain, yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Nigi macueri al-nati enabita, salama ini no salama ya akhirah. Tapi kalau dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia pasti akan jauh dari keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu jaminan. Jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini diikat oleh 4 perkara. Pertama, aqdul lil akidah. Agama ini diikat dengan akidah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun tanah dakwah ke tanah Makkah hanya membawa satu akidah, mengajarkan la ilaha illallah. Dia gaga puas sangadina pun Allah Ta'ala, dia gaga makberedale illallah sangadina pun Allah Ta'ala, dia gaga makpatuo illallah sangadina pun Allah Ta'ala, dia gaga makpamate illallah sangadina pun Allah Ta'ala. Inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Makkah. Ya pokok kamu pakai yakinan makna ye koitai-tai apo tamalasay ede nang kana cille-cille ko bulu na ninina masola ni akidah berarti kan ya la ilaha illallah. Yare ka ada keyakinan begini ya kok kampung tadi ga kumin roy saliweng ya kok kapale ko cide ni berkembang keyakinan riolo pernah riolo ya roy garamo payo neneku angkai ro yasen anak malayang terutama yang di Tubuni. Aga yasen anak malayang. Contoh, loke dokter dia para paja lasana pun. Loke rumah sakit dia para paja lasana pun. Manre pakura dia para paja lasana pun. Lokasi sekusan roy. Maka di sanroy ye koitai tena saya pota lasana ye denul le paja ye kodemu piari kapuina. Tegil lo kapuina no isalo mancai buajai. Biasa di angka kalu maka dari berasa mega mancai buajai ye ko angka anak mancai buaja berarti indona indo wa ambo na ambo wa nene nene wa lato na lato wa ini matu makan itulah kuret apa angka na wa ini keyakinan yang merusak kita. Wegara nene kuriono. Turun lah. Loka ka masikola di Sengkang. Nafiara wopay anak walaja ibura raja-raja kita ya senarak yang. Lesu ka pole Sengkang. Kena kepala orang. Upadangi nene kemakna ka abi mana ya? Iya mana na nasa guru tama Pak Dua. Abi ani.
Di mana cocok? Iya ya sama para halai. Tapakan aku diriku. Angken no manyem timuna. Maka napi siaga panjiwan rimacan wanana. Iya nasa jama-jamanya riolo panna riolo ni neta na jama ya. Iya napi siaga panjiwan rimacan wanana. Ada. Ye ko angkan ni neta makara mapakurpa. Tafadangi. Makara ne tiga king macuan Nabi Adam. Yero Nabi Adam alena pamulat tau dilinoi denang kanapa guruangi tau makara kaya sana malayang. Na yena ro tau yolo kali mariolo. Makara nare neta makara cocok ni. Yero pa gureki neneta memang neneta yetega neneta yero matongko-tongkoi. Neneta yero madungo-dungoe. Na sabayo neneta maca denang kanapa guruangi ro. Mapamula ini Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, latun Nabi Musa, latun Nabi Isa, latun Nabi Sulaiman, latun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gagal toriolota nak mapaguruangi. Gagal dia toriolota macai, dia toriolota madongoy, ina tu mapaguruangi. Paham bu? Inilah yang merusak kita. Nah sabayar nenekku, dia namelok pa jamalasa yang puna. Akhirnya makanya si Rosan Roy dia bocok-bocok naro dia nanti kamu taringi bepa macin nasi mandre bepa dan karena yang pura si bepa kasih nah taruh kuru bocok-bocok na nafak di pandemi nah taruh kuru bocok-bocok na pura nafak di pandemi madece turun rona si minggu kemudian lokasi minta ya rodo bepai ternyata ya bepai capu mana nih. Makanya nasa makanya mga ustaz nanti anak malaya aku agar capu nih. Maka katanya anak malaya mandri nih. Balawo balesu pura garwi. Ita bawa ni segaisin na balesu mega koro. Inilah yang merusak keyakinan kita. Banyak hal yang merusak keyakinan kita. Apalagi ang katanya keyakinan masalah batu-batu. Apalagi yang malupu cicikoy. Ya batu-batu maka solako, kita tuh tanah solangi. Salah satunya, ya kau kan batu-batu napura nebu maka si warna. Ya kau melo apalagi batu-batu na cerita nggak tahu. Nasa ya nasa batu pun nasa ya. Selama nasa kupaki, jangankan nasa anak darah macue-cue. Namun nenek magalotok kanita. Ini masalah nih keyakinan. Berarti ternyata la ilaha illallah. Ada juga keyakinan. Nah sebab mega otol labu. Ya rupa pala rioto. Riolo pana riolo roi kalinga. Ye koma pala i. Tapalap po nyong. Isami-sami nyong po. Maka nito wajo ay choki. Maka nito kunin nyong. Bagi ayasa kato makarang nyong. Mega sana. Ye kolap po nyong. Ada keyakinan. Maka din asang lepa ko nasa mundo ko madicing. Ada ini kayak putih, mau pada jadi doko-doko na. Coba keyakinannya. Magai narik kolap poking nyau, dena tu lepak doko ima dece macilaka ki. Ini keyakinan yang merusak. Ye kolap poi tahu, nak ucul lagi. Ye kau tahu dah lapo nak ucul lagi lah ya Allah. Tak boleh. Ye kau jauh ni lapo seharusnya dana malah ada diurusuk. Ye kau tahu lapo ite lari al rumah sakit. Alena lapo tu nak gosol lari, nak gosol lari. Maka nasa itu jangan ustaz na ya kepala kita dia nato lari anu cede ini nama rasa ini keyakinan yang merusak. Jamaah yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 telu tauhid dan Nabi tamundur di tanah Makkah berdakwah hanya membawa ini misi akidah. Bagaimana umat Makkah selama 13 tahun Nabi mengajarkan bagaimana semuanya meyakini la ilaha illallah. Dega gama pirinale, dega gama patuo, dega gama palasa, dega gama papajalasa, illallah sangadina from Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misi akidah. Dua tomalasa pada lasana, pada pakburan, pada doktorona, sit di pajalasana, sit di mata rumate. Magai karena memang Allah punya kehendak menyembuhkan dan mematikan manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima.
Allah yang punya kehendak, manusia tidak berdaya. Ia panawating jadi elona rupa tahu ekosituru elona pun Allah Ta'ala. Ia kodena situru elona pun Allah Ta'ala. Dia nawadi jadi elona tahu. La haula wala quwata illa billah. Dia gaga elona tahu elona pun Allah Ta'ala. Cik di bawah elona tahu kumatino nabi de elona. Ia itu bawah elona tahu. Nah woi elona pun Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan. Jadi ini keyakinan kita. Misi Rasulullah. Kemudian yang kedua, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aqdun li amalin saleh. Diikat dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Maiga dibantu pada karupa tahu amal saleh. Mapede ceki liduai pajadiata amal saleh. Mendreki Makkah amal saleh. Umrah amal saleh. Sininna amal pegoi amal saleh. Akan tetapi perlu digarisbawahi, amal apa yang paling pertama diperiksa oleh Allah? Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali diperiksa oleh Allah di hari kemudian adalah salat kita. Wa in saluhat saluha sairu alaihi. Narik maka sini sampajani maka simanang amal lain. Wa in fasadat fasada sairu alaihi. Masola ni sampajani masola manang amal lain. Artinya apa? Amal yang paling pertama kita perlu jaga adalah salat. Sampajang. Makanya ulama kita mengatakan biar sampajang isi dinilainya 1. Ia lainnya 0. Mendreki Makkah dapat 0. Bantu sesama dapat 0. Menyumbang dapat 0. Pergi umrah dapat 0. Berbuat baik kepada orang tua dapat 0. Dalam ilmu matematika biar 1000 0 berderetan tidak ada nilainya dalam ilmu matematika. Ye panak kebuna noloe ye kuang kase di olona. Ada yang sedye sempaya. Ye koma sempaya ki dapat 1. Naik haji ada 0 di depan 1 namanya 10. Pergi umrah ada 0 di depannya namanya 100. Menyumbang ada 0 namanya 1000. Membantu sesama ada 0 10.000. Semakin banyak 0 berdekatan. Kalau ada 1 di depan, semua 0 itu berfungsi. Jadi agak pakai guna amalakta sempajak. Jadi pada cegi sempajak tak. Bekerja 24 jam tidak ada jaminan kita kaya. Angka ke jaminan apa? Bekerja 24 jam tidak ada jaminan kita kaya. Belajar 24 jam tidak ada jaminan kita pintar. Tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya itu siapa orang yang menjaga salahnya, Allah jamin dia akan berjaya. Itu jaminan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu sudah jelas. Dikatakan siapa orang yang jaga salatnya, beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, beramal saleh, Allah jamin dia. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan dia akan diberikan kejayaan. Jaya di dunia, jaya di akhirat. Jaminan Allah, jaga salat. Inilah misi Rasulullah, membawa misi amal saleh. Dia ku angkat tu dia gagal malakna, dia gagal guna-gunana. Dia gagal guna-gunana. Suatu ketika pengulut Nabi Musa alaihi salam aku tanah ku Allah Ta'ala. Nah sabayur Nabi Musa mau bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Mau bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Maka dia pengulut Nabi Musa puang. Maga nagkang katau tabut tama surga, ang katau tau tabut tama ranaka. Padahal ini matuk pancari, ini maringi dale. Ini patuh ini pamati. Maka dari Allah Ta'ala Musa dia kamu matapuk ke dia. Maka dari Nabi Musa matapuk kapuang melo mat tambah ini tapukku, melo mat tambah ini keyakinanku. Maka dari Allah Ta'ala Musa ya pomelo komisari jawaban pertanyaanmu lesu kobolamu. Isuro Nabi Musa lesu bolana, lesu bolamu. Ye kolap tu ko di bolamu, kamu tanam padi. Isome-some padi bu. Ya, hah? Dia sama kiman Andre. Itu dari padi. Di sini banyak padi, karena di sini salah satu penghasilannya orang padi. Pak Kapolsek ya. Iya. Ya Nabi Musa isuro lesu, lesu na bolamu tanah kuasih.
Mata nangasi Nabi Musa tanpa banyak tanya. Lesu mulana malah bibi ase na taneng. Pura na taneng, na jagai, na rawa, na pupu, na domiri. Kemudian na sangki, na sampa, ye di makokuen daros. Pura na daros Nabi Musa, yaro ang kalisod na nalay. Yaro di gagalisod na napyangin na patunong. Boleh pun Allah Ta'ala makut anak. Musa, roka makut anak. Maganang ka ang kawalang kamabiang. Makanya Nabi Musa epang. Yaro ang kalisod na walay. Nasa ba ang kagunana? Yaro di gagalisod na wapyangin na patuloy. Nasa ba di gagagunagunana. Makanya pun Allah Ta'ala Musa, mako matutuya. Ia pancaji tawe. Ia maringi dali. Ia patuloy. Ia pamating, ia roan kalisang na sabang malama deceng, walay utame suruga na sabang kagunana. Ia rodega kalisang na sabang malama deceng, utapangi korona na patuloy na sabang dega guna-gunana. Jadi po ang katodiga malak na todiga guna-gunana nasa pang Allah Ta'ala ng Nabi Musa. Ini misi Nabi yang kedua, abdun li'amal salih. Membawa satu misi yaitu mengikat agama dengan amal soleh. Pemigay niya amal amal dicipta. Nasaba tukir lino pa iya cinampuk bawang. Sebentar saja. Maka di nabita umurut na umatku sitina wa sab'ina. Ang keri palaunan na 60 na 70 tahun. Jadi eko umurut tak 30 tahun masih aman. 40 tahun kani angin-angin na. 50 tahun mamula ni angin na amat tinggi. Magi na tumakarat kani angin na amat tinggi. Nasabak mapandi ni uktuna masalaw ni fakitana mangarang ni jatkona mapandi ni pongkena isuro lo kaganungnya deto na naulay isuro makaase deto na naulay isuro makali-kali mapandi uluna nasabak de na makasih fakitana mapaca. Jadi ya ko umur 50 ni tahun kani angin na amat tinggi 60 tahun taja ni waktuna taja ni jadi umur na umat kuna sanabita sitina wasawa'in angkeri palaunan na 60 na 70 tahun. Jadi kita sebentar saja. Makanya di dunia ini Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini hanya fana. Pangka jabatan 5 tahun manci bupati. Manci di desa 5 tahun. Ya kau terpilih memang alhamdulillah. Ya. Harta jabatan kotanya ini salainya alina salaiki. Semua sebentar saja. Yang kekal di muka bumi ini bahkan kekal sampai selamanya di akhirat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini tidak ada yang kuasa. Yang ada manusia sok kuasa. Di dunia ini tidak ada yang kaya. Yang ada adalah manusia sok kaya. Yang kaya adalah Allah. Yang kuasa adalah Allah. Maka dari itu sembah Allah dengan baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Sembah Allah dan jangan menduakan dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jamaah yang saya muliakan dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang kedua. Misi yang ketiga, aqdul littaqwa. Nabi membawa misi yaitu mengikat agama dengan ketakwaan. Itauki lipong Allah Ta'ala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Itaui pun Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Maka dari itu saya sampaikan, Indonesia semakin terpuruk, Indonesia semakin mundur, bukan karena tidak ada orang pintar. Banyak orang pintar tapi sayang tidak benar. Itu yang jadi masalah. Di Indonesia ini Pak, rata-rata takut atasan, tidak takut Tuhan. Inilah yang merusak. Ya pemerintah bosna besok semua pakai seragam. Jam 7 pagi sudah ada di lapangan. Dia pada teti anda magati moto baju seragam lo ke lapangannya. Mage perintah bos. Tapi eko bangit eko masih eko subuh. La ilaha illallah nabuku ulunna. Mage lebih takut pada atasan, lebih takut kepada bos daripada Tuhan. Inilah yang merusak. Makanya anak-anak kita lahir tidak bisa taat hukum. Kenapa? Tidak takut Tuhan. Jaminan Allah, apabila manusia tidak dididik untuk taat kepada Tuhan, maka tidak akan lahir dia taat hukum. Coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Lampu merah, Pak polisi ya, lampu merah.
nalului anak sekolah, padahal mat andre sekolah. Ni semua kada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, apa? Biru, hijau ya. Nah itu. Tapi lampu merah nalulu. Si senai lalu ko polisi we palepang itanai. Demu ite yaro lampu merah. Agan apa nasa wita mo pa lampu merah tapi dewi taki ang kaki paleko tu. Kurang ajaran anak. Kenapa? Dia tidak takut Tuhan. Yang diajarkan adalah takut hukum. Padahal Allah jamin tidak akan lahir masyarakat takut hukum, taat hukum, kalau tidak lahir masyarakat yang taat Tuhan. Ini jaminan Allah. Maka dari itu di dalam Al-Quran dikatakan, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Jadi jangan dilampaui. Didik dulu anak-anak kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, insya Allah taat kepada hukum. Ini sudah aturan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Jamaah yang saya muliakan, ketakwaan ini adalah sesuatu yang mengangkat derajat para nabi dan rasul. Kenapa nabi dijamin masuk surga? Karena mereka takut kepada Allah. Kenapa Nabi Adam masuk surga? Tobat, takut kepada Allah. Semua nabi diberi kemuliaan karena takut kepada Allah. Ketakutan kepada Allah ini, inna akramakum indallahi atqakum. Karena takut kepada Allah itu adalah ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah. Tahu kiri pengalat Allah. Sebagaimana ketakutan Nabi Yusuf alaihissalam. Jaro Nabi Yusuf angkanan kasawa waktu digodek makun raya. Ya cueri Nabi Yusuf taman lana kamarai. Ya cueri. Walau garta Nabi Yusuf ya cueri taman kamarai. Waktu nak taman kamarai digodek. Digoda untuk apa? Digoda untuk berzina. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Nafadani makun raya nasan, inni akhafullah. Me tahu ka ripong Allah Ta'ala. Itulah Nabi Yusuf. Ya tosi buranewe makokwe. Ya ko digode ko makun raya dena nakada inni akhafullah. Ada pala napau, ini kesempatan. Disalah Nabi Yusuf. Kenapa? Ketakwaan. Ketakwaan ini adalah penolong bagi manusia. Nabi Muhammad angkana kasih